Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pelajaran kita pada ayat wabil walidaini ihsana. Ini lanjutan lagi pelajaran kita dari sebelumnya. Nah, sebelumnya sudah kita baca ayat surat Isra 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, itu. Jadi sekarang kita sampai ke ayat wabil walidaini ihsana. Kalau terjemahnya kita paham apa? Ya, kepada orang tua berbuat baik. Betul. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, apa pelajaran yang ingin kita ambil di sini? Di antaranya pertama kata-kata ihsan dengan pakai bi. Dilihat, nampak? Coba lihat di situ kan ada bil walidaini ihsana. Jadi kata ihsan itu dengan huruf bi. Nah, lalu apa kajian dan pelajaran yang kita ambil? Ulama mencoba membahas biasa di dalam pemakaian Al-Quran kata-kata ihsan atau ahsan itu dengan pasangan ila. Nah ya, betul, ila. Coba lihat misalnya, kemarin di surat Al-Qasas, kita membaca ayat 77 itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, betul. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kama ahsanallahu ilaika. Jadi ahsana pasangannya ila. Sedangkan di ayat kita ini, Allah memasangkan kata ihsan itu dengan bi. Wabil walidaini ihsana. Nah, itu. Nah, apa pelajaran di situ? Kalau terjemah bahasa Indonesia mungkin sama saja, berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Lalu di ayat surah Al-Qasas, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kan kesannya secara umum kan sama, berbuat baik kepada. Nah, tapi dalam bahasa Al-Quran itu berbeda. Mari kita baca. Di antaranya pemahaman ulama. Sini bisa kita lihat. Al-aslu fil ihsani ayyakuna bi ila. Asal pada pemakaian kata ihsan itu dipasangkan dengan ila. Seperti tadi ahsanallahu ilaika. Ahsana ila atau ihsan ila. Tetapi di ayat berbuat baik kepada orang tua itu dipakai al-ihsan bi, yaitu bil walidaini ihsana, bukan ilal walidaini ihsana. Itu. Apa rahasianya? Kenapa tidak ilal walidaini ihsana? Kenapa kok bil walidaini ihsana? Nah, padahal arti secara terjemah bahasa Indonesia kan sama aja. Buka Quran terjemah, berbuat baik kepada ibu bapa. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Seakan-akan tidak terjadi perbedaan dua ini. Antara ahsana ila dan ahsana bi. Nah, di ayat berbuat baik kepada orang tua pakai bi. Bil walidaini ihsana. Apa pelajaran di situ? Ulama mengkaji. Mari kita lihat, kita baca. Yaitu bedanya ketika dengan bi itu artinya iltisak
atau ilsaq. Di sini dijelaskan, ai ilsaqul ihsani bihima. Masih ingat pelajaran di Nahwu bahwa di antara makna bi itu apa? Makna dasar bi itu ya apa? Ilsaq. Betul, ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Jadi ketika dalam contoh itu saya pegang tanganmu, misalnya nempel dia. Amsaktu biyadek. Saya genggam, saya tahan tanganmu, nempel dia, dempet. Itu dari segi makna bi. Jadi bi itu artinya ilsaq, menempel. Lalu dihubungkan dengan orang tua, apa maknanya? Kok kepada orang tua dipakai bi, berbuat baik itu? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbuat baik dengan orang tua itu tidak hanya semata-mata mujarradul ihsan min ba'id. Ini. Laisa mujarradul ihsan min ba'id. Bukanlah berbuat baik itu berbuat baik dari jauh saja. Tapi betul orang tua itu ditempel, didempet dia. Bahasa lainnya, orang tua itu dekat kita. Itu isyarat dari ayat Allah ini. Kenapa pakai kata bi? Bil walidaini ihsana. Kalau pakai ilah berbuat baik kepada, itu bisa min ba'id, dari jauh. Apa maksud dari jauh? Kirim saja uang pada orang tua, kirim makanan, kirim pembantu. Atau orang tua dikirim ke panti jompo, dikeluarkan uang tiap bulan. Itu bisa berbuat baik juga namanya, berbuat baik, tapi harusnya katanya ilah. Karena ilah itu al-ihsan min ba'id. Berbuat baik dari jauh. Tapi ketika bil walidaini ihsan pakai bi, itu ilsaq, menempel. Jadi cara berbuat baik kepada orang tua itu Allah mengawali di ayat ini mulai dari kedekatan fisik dulu. Jadi orang tua itu di dalam genggaman kita. Bersama kita orang tua itu. Ini makna bi. Nah, jadi kurang tepat kalau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, orang berbuat pada orang tuanya, lalu orang tuanya dikirim ke panti jompo. Orang tuanya dikasih aja pembantu, dia jauh dari orang tuanya. Sementara orang tua itu udah merenung-renung, bermenung-menung sendiri. Padahal di antara kebutuhan kejiwaan orang tua kan dekat dengan anak itu juga. Dekat dengan, apalagi anak itu ada cucunya, dekat dengan cucu. Jadi terasa ada kegembiraannya. Nah, di sini ayat memberikan isyarat kepada kita. Jadi, laisa al-ihsan mujarrad al-ihsan min ba'id. Bukanlah berbuat baik kepada orang tua itu semata-mata berbuat baik dari jauh. La yafi bil gharat. Itu tidak cukup. Tidak sampai sasaran ayat ini kalau hanya berbuat baik kepada orang tua min ba'id, dari jauh. Tapi bagaimana? Bil ihsan artinya ilsaq, ditempel dalam genggaman kita, dengan kita, di dekat kita orang tua itu. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Dibagi orang tua yang masih hidup. Disinilah di antara cara berbakti. Kadang biasa ketika anak sudah besar, anak sudah berkuasa, mungkin jabatan dan segala macam, sudah kaya, kadang-kadang muncul pemikiran, dia berbakti juga pada orang tua, tapi hanya dengan uang saja. Uang saja dikirim, atau orang tua dikirim ke panti jompo. Dia aman dengan tugasnya sehari-hari katanya, dan katanya juga dia sudah berbuat baik itu. Tapi dari isyarat ayat Allah tadi, ketika orang tua tidak ridha dengan itu berarti dia berbuat baik tidak menempel namanya. Tidak menempel, tidak tinggal bi itu, berarti itu masih ahsana ilaih. Berbuat baik melalui kata ilah. Tapi ayat mengatakan bil walidaini ihsana. Bi itu ditempel. Nah, ini pengamalan dari ayat yang pendek ini, sambungan dari pelajaran kita sebelumnya. Jadi, bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, memang orang tua itu di dalam genggaman kita. Jangan dikirim ke panti jompo, jangan orang lain disuruh mengasuh orang tua kita. Walaupun uang dikasih, makanan cukup, tapi kan kebutuhan kejiwaan orang tua kita itu, dia masih butuh bersama dengan kita, bercengkerama, senda gurau dengan anaknya, dengan cucunya. Karena itu kan juga satu kegembiraan. Nah, disitulah kita berbaik. Jadi jangan enggan orang tua itu dengan kita. Mungkin beliau diuji juga oleh Allah dengan berbagai, mungkin sakit, mungkin batuk-batuk. Nah, itulah ujian kita. Ujian bagi anak seperti itu.
Andaikan batuk-batuk dia sakit berapa lama cuman? Bandingkan ketika kita kecil. Ketika kecil berapa tahun? Mulai dari hamil, mulai dari melahirkan, menyusui, membesarkan, menyekolahkan, menguliahkan. Sebab ini baru orang tua kita, kalau toh ada yang sakit atau yang diberi Allah ujian seperti itu. Nah, dan jangan dianggap kita merasa itu beban berat, tapi justru ini peluang untuk berbuat baik. Jadi keliru ada satu keluarga kadang yang menolak orang tuanya dengan dia. Udahlah dengan kamu jalan, dengan kamu jalan. Dia tolak kepada saudara-saudaranya yang lain. Biarlah uang saya kasih nanti. Kirim jalan orang tua ini ke panti jompo. Kan uang sudah kita patungan saja. Kamu berapa satu bulan? Kamu berapa? Dia buat kesepakatan seperti itu, diantar orang tua ke panti jompo. Padahal keridaan, keinginan orang tua bagaimana dia dekat dengan anaknya atau salah seorang anaknya. Tapi karena anaknya mungkin sibuk, mungkin segala macam, dia menginginkan orang tuanya jauh dari dia. Karena mengganggu kehidupan rumah tangga, mengganggu anaknya katanya. Mungkin banyak batuk, karena sakit-sakit segala macam. Ini sangat keterlaluan dan jangan ditiru itu. Ini tidak bisa sebagai orang mengamalkan Al-Quran, tidak seperti itu sikap berbuat baik kepada orang tua. Jadi buat baik pada orang tua dalam ayat ini wabil walidaini ihsana. Dengan huruf ba kalimat ihsan itu artinya itu ilsak, betul-betul menempel dan dalam genggaman kita orang tua itu. Nah, kecuali kalau memang keridaan orang tua yang meminta, mungkin dia senangnya di sini biarlah saya sendiri, yang penting kamu dengan anak-anakmu, bagi saya itu sudah ridha, saya sudah rela saya, itu kan lain soal. Kadang ada pula orang tua ini tidak mau dengan anak, lebih senang dia mungkin sendirian di kampung, dekat tempat salat misalnya, dia ingin juga berada di kampung, tapi itu sudah ridha beliau, ridha. Kalau sudah ridha, ya itu sudah, nanti kita ya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa ya, memang begini harusnya kan dengan saya, tapi ibu memilih di sini, ayah milih di sini. Tidak apa-apa kalau begitu, tidak, biarlah saya sudah ridha dan kamu selesai dengan anak-anakmu sudah. Bagi saya doa kamu dan selesai kamu berhari-hari, kegiatan hari-hari, rezeki tiap hari itu sudah bagi saya. Untuk saya ada pula yang kan saya makan dan segala macam, kata orang. Itu kan sudah keridaannya. Ini kan yang masalah, dia tidak ridha di situ karena keinginan kita memaksakan. Kadang dihardik pula orang tua. Apalagi kan sudah saya kasih biaya, sudah saya kasih pembantu. Kenapa rewel juga lagi ibu, rewel juga lagi ayah? Aduh, na'udzubillah, keterlaluan kalau seperti itu. Harusnya dengan kita tahanlah. Kalaupun mungkin kita harus memberesi beliau, apakah BAB atau BAK-nya, kadang tidak semua seperti itu. Ya, ini kita harus tahanlah itu, karena tidak selama kita dulu diurus dari kita hamil, dari kita di dalam perut ibu kita, sampai kita lahir, kita disusui, kita besar sampai besar, sehingga bisa menjadi orang yang berpendidikan, menjadi orang yang punya jabatan, orang yang kaya raya, orang yang terpandang misalnya. Tapi jangan lupa berbuat baik pada orang tua. Bagaimana orang tua kita yang sudah tua itu di dalam genggaman kita. Karena ayat berikutnya juga mengingatkan indaka imma yablughanna indaka al-kibara. Ketika atau jika keduanya atau salah satu keduanya sudah lanjut usia. Ini kata indaka itu, lihat dalam tafsir lagi, berikut tafsirnya di situ. Artinya apa? Fi manzilika, di dalam rumahmu, di dalam tempat tinggalmu, wa kafalatika, dan di dalam genggamanmu dan jaminan kamu. Jadi lagi-lagi Allah mengisyaratkan memang orang tua di dekat kita, di rumah kita, fi manzilika. Lihat di tafsir itu, baca tafsir berikutnya, fi manzilika. Artinya di rumahmu, di tempat tinggalmu. Akan berarti juga dekat dengan kita, bukan jauh. Bukan ketika orang tuamu sudah tua dan dia di panti jompo. Akan tidak begitu kata Allah. Ya. Ketika dia berada dengan pembantu yang kamu suruh. Tapi Allah mengatakan indaka, di sisimu, artinya fi manzilika. Berarti bersama dengan anak-anak, bersama dengan kita anak-anak. Nah, ini pelajaran hari ini, pelajaran kita, yaitu dalam kalimat bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Allah memakai di situ kata-kata bi, pasangan dari ihsan. Sementara di ayat lain atau secara asal kata-kata ahsana, berbuat baik, itu pasangannya ilah.
Tapi ketika berbuat baik pada orang tua dipakai dengan bi, itu menandakan bi maknanya ilsak, artinya menempel. Ya, tempellah berbuat baik orang tua itu, apalagi beliau sudah tua, tempel, didekati, jangan dikirim ke tempat lain, jangan diasingkan orang tua, jangan dikirim ke panti jompo, jangan dikirim pembantu lalu kita bebas berbuat, lalu uang saja kita kirim. Ini tidak tepat menurut ayat ini, selama orang tua itu tidak ridha dengan begitu. Dan ridhanya orang tua apa? Kalau ridhanya memang dia dekat kita, dia senang dengan kita, dia bergurau dengan anak-anak kita, cucunya, itu senangnya, iya. Jadi tidak semuanya jelek orang tua dengan cucu-cucu kita, ya. Tentu pekerjaannya tidak kita berikan seperti pekerjaan pembantu, tapi mana yang menyenangkan beliau? Beliau tinggal dengan kita, senang. Mungkin ada pembantu, ya silakan pembantu untuk ngurus cuci segala macam, tapi orang tua kita dengan kita, makannya kita yang mengatur. Walaupun yang membuatnya nanti pembantu, silakan. Tapi dia tidak kerja berat seperti pembantu. Harus mengurus anak kita, harus mencuci, harus memasak. Tidak. Jadi keberadaannya di tempat kita itu dalam rangka fi kafalatin, di dalam genggaman kita, di dalam naungan kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita, dan secara fisik dekat dengan kita, itu intinya. Dekat fisik itu ilsak. Jadi bi itu berbuat baik pada orang tua, tidak hanya uang dikasih, tidak hanya makanan disediakan, tetapi bagaimana fisiknya menempel dan dekat dengan anaknya. Dan kita berbakti pada orang tua, kita dempet dan dekat dengan orang tua kita. Nah, makanya inilah yang kita ingatkan dari ayat ini untuk menjadi amalan, karena bisa jadi dalam kehidupan modern sekarang orang merasa terbebani dengan orang tua, apalagi yang sudah lanjut usia orang tuanya, sehingga dia merasa terbebani, mungkin ada penyakit orang tua, mungkin ada sifat-sifat yang kadang-kadang tidak lagi seperti orang yang sehat misalnya. Kadang ini mencengkelkan anak yang sudah berpendidikan, anak yang sudah punya jabatan segala macam. Ini sekali-kali jangan itu diambil perilaku seperti itu. Bagaimanapun jabatan kita, kan banyaknya uang kita, tingginya ilmu dan pangkat kita, di kantor, di tempat bekerja, yang jelas orang tua kita, sebagai kita berbakti, beliau di dekat kita. Jangan gengsi kita, walaupun bagaimana keadaan orang tua kita. Mungkin beliau dari kampung yang jauh, mungkin beliau tidak bisa berpakaian yang beres, sebagaimana layaknya orang-orang modern yang kita temui sehari-hari misalnya, tapi ini tetap orang tua kita, dan berbuat baik pada beliau tetap selama berada di dekat kita. Nah, tapi kalau beliau ridha dan rela, beliau yang ingin memisahkan, dan itu senang beliau, dan itu yang beliau inginkan, dan sudah kita ridha sama meridakan, nah itu apa boleh buat. Di situ pula lah keridaan orang tua itu yang kita utamakan, karena ridanya yang penting jadi ukuran di situ. Jadi dekatnya tadi ya, karena rata-rata kondisi kejiwaan orang tua, bagaimana dia semakin tua, makin dekat dengan anak, makin senang dia bergaul dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya sekalian. Itulah yang diinginkan. Tapi kalau ada satu-satu dengan syarat ridha dia dan senang, nah itu tentu tidak masalah. Yang jelas kita sudah sampaikan dan upayakan yang terbaik untuk beliau dan untuk kita berbuat baik atau berbakti pada orang tua. Demikian, mudah-mudahan menjadi amalan bagi kita bersama, terutama anak-anak kami ini nanti ketika sudah dewasa, sudah besar, berbakti pada orang tua itu bagaimana diupayakan supaya selalu dengan kita, dempet dengan kita, dan lengket dengan kita, sehingga kita juga nyaman dalam kehidupan sehari kita berada dengan orang tua, ada tambahan ibadah kita membereskan dan menyelesaikan urusan-urusan orang tua kita, dan lamanya tidak akan selama kita diurus dulu dari kecil, ya paling-paling sebentar sekian tahun mungkin beliau secara adat mungkin meninggal lagi kan. Nah, apalagi masa sedikit ini kita enggan pula, bagaimana ibadah kita atau birrul walidain kita, berbuat baik pada orang tua yang dituntut oleh ayat ini, tentu sangat jauh dari kita. Demikianlah anak kami semua dan para pendengar, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita semua, menjadi amalan kita semua, apapun profesi dan jabatan kita, sehingga ayat ini menjadi tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.